pilihan presiden ini terakhir. Pilihan presiden kalau simulasi 19 nama terjadi dead heat gitu, sama kuat boleh bilang antara 3 nama teratas. Ganjar Pranowo 19,8, Prabowo Subianto 19,3, Anies Baswedan 18,4. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu siapa yang lebih unggul kalau melihat simulasi 19 nama ini. Barisan kedua, Ridwan Kamil dan lain-lain itu jauh tertinggal dibandingkan dengan 3 nama teratas ini. Ridwan Kamil 5,8, lalu disusul oleh Sandi, Gibran, Mahfud MD, Erick Thohir, dan Agus Harimurti di kisaran 2-3%, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita lihat tren, yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung, kalau nggak mengalami penguatan, itu cenderung stabil. Kalau dibandingkan selama hampir setahun terakhir, berdasarkan survei telepon. Jadi yang kami bandingkan ini semua survei telepon. Yang lain, nama-nama lainnya cenderung mengalami penurunan. Jadi hanya 2 nama, hanya ada 2 nama yang mengalami 2 atau 3 nama yang mengalami stabilitas atau sedikit penguatan, yaitu Prabowo, Anies, kemudian di sini ada Puan Maharani. Yang lain mengalami penurunan, dan yang cukup tajam kalau selama 2 bulan terakhir adalah penurunan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kalau simulasinya 3 nama? Lagi-lagi terlihat pertarungan yang sangat ketat di sini, dan ada perubahan urutan. Kalau di sini, kalau tadi belum terjadi perubahan urutan yang terlalu signifikan, kalau ini ada perubahan urutan. Kali ini untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya, 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Tapi yang menarik di situ, penurunan 8% itu tampaknya belum diambil atau belum berpindah ke Prabowo ataupun Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%, sementara Anies tak cenderung stabil, mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. Itu berarti kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah ke menjadi tidak tahu tidak jawab atau menjadi undecided, lalu sebagian ke Prabowo, sedikit ke Anies. Kalau itu mau dilihat secara sederhana ya, tapi dugaan. Cuma poin utamanya adalah terjadi penurunan signifikan, dan sebagian dari tampaknya itu ada perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo tampaknya itu, meskipun belum sebanyak angka penurunan dari Ganjar. Kalau untuk wakil presiden, nama 2 terbesar itu masih Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Mereka dead heat juga, disusul kemudian Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick Thohir 13, AHY 9, Hovifah 6,2, lalu Puan Maharani 5,4. Ini kalau kita menggunakan simulasi 8 nama, nama-nama yang sering disebut sebagai bakal calon presiden yang cukup kuat gitu.